dan dari kelas karakterisasi material dengan metode 512 Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek karakterisasi material berupa analisis data SEM, TEM, dan FTIF. Untuk artikel yang saya jadikan referensi berjudul Dual Carbon Confined Na2 MnPO4F nanoparticles as a superior cathode for rechargeable sodium ion battery. Dengan tujuan penelitian mengembangkan material katode berbasis Na2MnPO4F untuk baterai sodium ion dan meningkatkan konduktivitas elektronik dan kinetika ion Na+ melalui dual carbon confinement yang berupa lapisan karbon amorf dan RGO. Dapat dilihat pada PowerPoint ditampilkan hasil dan pembahasan citra SEM untuk material Na2MnPO4F dengan komposit karbon sebelum pelapisan RGO. Pada gambar A dan B dapat dilihat bahwa agregat partikel memiliki ukuran yang tidak serasi atau bervariasi. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kemudian dapat dilihat juga terjadinya aglomerasi atau penumpukan partikel yang menyebabkan partikel menjadi lebih besar dan padat. Kemudian bentuk partikel tidak teratur dan terdapat ruang kosong di antara agregat yang menunjukkan porositas dari material komposit Na2MnPO4F dengan karbon amorf. Dari deskripsi citra SEM tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya aglomerasi dan ukuran partikel yang tidak merata dapat menyebabkan konduktivitas listrik dan konduktivitas ion dari material bersifat rendah. Kemudian lapisan karbon pada partikel yang tidak berkesinambungan dan tidak merata menyebabkan rendahnya konduktivitas yang dihasilkan dari material tersebut. Kemudian ditampilkan citra SEM pada material komposit Na2MnPO4F dengan pelapisan dual karbon berupa karbon amorf dan RGO atau reduced graphene oxide yang dapat dilihat pada gambar A dan B dengan perbesaran 500 nanometer dan 200 nanometer. Pada gambar tersebut terlihat bahwa distribusi partikel dari material cukup homogen dan terlihat bahwa sedikit aglomerasi berbeda dengan gambar sebelum pelapisan RGO. Kemudian strukturnya lebih berpori dan mendukung konduktivitas ionik meningkat sehingga ion Na lebih mudah masuk dan keluar pada saat partikel melakukan proses charge-discharge. Kemudian sesuai konsep pellets on sheets yang digunakan pada jurnal, di mana partikel Na2MnPO4F akan terdistribusi pada permukaan lembaran RGO yang menyebabkan material menjadi konduktif. Kemudian karbon amorf dan RGO menyelimuti partikel dan meningkatkan konduktivitas elektron dan meningkatkan kestabilan struktural. Dapat dilihat bahwa coating dari karbon sudah merata dan tidak seperti citra SEM sebelum pelapisan RGO. Kemudian ditampilkan citra data TEM yang dapat dilihat pada gambar B dan C. Pada gambar B merupakan citra TEM dari partikel Na2MnPO4F dengan pelapisan karbon amorf yang belum dilapisi reduced graphene oxide. Dapat dilihat bahwa partikel berbentuk tidak teratur dan saling bertumpuk yang memperkuat citra gambar SEM yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian pada gambar C menampilkan struktur internal kristal partikel dengan resolusi yang tinggi dan garis kisi yang menjelaskan struktur kristal dan lapisan amorf yang tidak menyelimuti karbon secara merata. Dari kedua gambar tersebut dapat dianalisis bahwa terjadinya aglomerasi sehingga mengurangi luas permukaan aktif dan kemampuan difusi ion yang menguatkan statement dari uji SEM pada material Na2MnPO4F dengan pelapisan karbon sebelum reduced graphene oxide. Kemudian coating karbon yang tidak menyeluruh sehingga konduktivitas yang dihasilkan tidak optimal. Kemudian bidang kristal pada material menunjukkan bahwa material Na2MnPO4F terbentuk secara baik namun tidak tercoating karbon secara sempurna, sehingga konduktivitas ionik belum dibentuk secara efisien atau efektif. Selanjutnya ditampilkan juga data TEM dari material Na2MnPO4F yang sudah dilapisi karbon dan reduced graphene oxide. Dapat dilihat bahwa perbedaannya tampak pada dispersi yang merata dan membentuk struktur yang berpori yang lebih merata daripada material yang belum dilapisi graphene oxide. Sehingga dapat dilihat bahwa struktur kristal dan lapisan karbon terlihat menyelubungi seluruh permukaan material. Sehingga partikel memiliki struktur core shell dengan karbon dan RGO sebagai penyelimut partikel aktif dan terjadilah peningkatan konduktivitas elektron yang efisien dan maksimal. Kemudian terjadi peningkatan luas spesifik yang akan meningkatkan konduktivitas ditandai dengan ukuran distribusi partikel yang mulai merata. Kemudian adanya peningkatan pori antar partikel menunjang peningkatan difusi ion dan selimut karbon yang merata dapat menyebabkan partikel terlindungi dari kontak langsung elektrolit sehingga mengurangi degradasi selama siklus. Kemudian dilakukan juga uji FTIR yang dapat dilihat grafiknya pada gambar di kanan. Grafik FTIR atau spektrum FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy dari material Na2MnPO4F yang sudah dilapisi karbon dan karbon amorf dan reduced graphene oxide dengan rentang bilangan gelombang 400 hingga 2000. Dapat dilihat bahwa kurva memperlihatkan puncak beberapa serapan gelombang khas dari gugus-gugus fungsi yang terbentuk pada material. Dapat dilihat bahwa bilangan gelombang 451 hingga 597 mengindikasikan adanya serapan khas dari gugus fungsi mangan dan oksigen. Kemudian pada bilangan gelombang 955 hingga 1000 mengindikasikan adanya gugus fosfat. Pada bilangan gelombang 1180 mengindikasikan adanya ikatan gugus tunggal antara karbon dan oksigen. Kemudian pada 1250 mengindikasikan gugus COC atau gugus karbon dan oksigen juga. Pada bilangan gelombang 1566 mengindikasikan adanya gugus rangkap atau ikatan rangkap antar karbon, dan pada bilangan gelombang 1735 mengindikasikan ikatan rangkap pada gugus karbonil C dan O. Puncak-puncak yang sudah dijelaskan di sebelumnya dapat juga mengindikasikan adanya material tertentu dalam sebuah komposit, seperti pada puncak gelombang 451 hingga 597 mengindikasikan adanya mangan. Kemudian pada puncak 955 hingga puncak ke 1000
mengindikasikan adanya gugus fosfat yang menegaskan keberadaan struktur polyanionic yang menjaga kestabilan kristal dan kapasitas muatan. Kemudian pada puncak 1180 hingga 1735 mengindikasikan adanya gugus karbon dan oksigen yang mengindikasikan adanya ikatan antara karbon amorf dan RGO pada material. Kemudian pada gugus puncak 1566 merupakan ikatan khas atau ciri khas dari lembar RGO yang mengindikasikan atau menguatkan bahwa terbentuknya struktur RGO pada material komposit Na2MnPO4F. Puncak-puncak dari grafik FTIR ini juga mengindikasikan kinerja material yang mana pada gugus polar atau gugus karbon menegaskan bahwa gugus karbon dapat meningkatkan konduktivitas dan mempermudah difusi ion. Kemudian uji FTIR juga mengkonfirmasi material komposit konduktif sudah terbentuk dengan jalur transfer yang efisien. Dan puncak-puncak FTIR menegaskan interaksi kuat antar partikel aktif dan RGO. Kemudian saya akan menjelaskan tugas analisis gambar SEM menggunakan software Imagi. Saya menggunakan citra SEM dari komposit Na2MnPO4F dengan pelapisan karbon tunggal berupa karbon amorf dan belum dilapisi RGO. Dapat dilihat bahwa partikel-partikel dari komposit memiliki diameter yang tidak beraturan dan terjadinya aglomerasi yang ditandai dengan beberapa partikel yang menggabung, sehingga mengindikasikan pertumbuhan kristal yang tidak seragam. Kemudian ukuran partikel yang tidak seragam ini menyebabkan luas permukaan partikel yang tidak seragam juga, sehingga konduktivitas ionik dan kemampuan difusi ion ini belum terbentuk secara maksimal yang diindikasikan dari luas permukaan yang berbeda tiap partikelnya, sehingga munculnya kemungkinan degradasi performa pada katode. Kemudian terdapat grafik persebaran diameter, plot persebaran diameter dari material. Dapat dilihat bahwa persebaran partikel diameternya terjadi pada rentang minimum 55 dan maksimum 160 piksel. Kemudian hubungan diameter dan luas area tidak linear dikarenakan bentuk partikel yang terbentuk bukan berupa bulat sempurna namun heksagonal. Dapat dilihat juga ada titik-titik anomali yang sangat jauh dari distribusi partikel lainnya, distribusi diameter lainnya yang menandakan bahwa adanya ketidakteraturan bentuk atau ketidakteraturan diameter. Dapat diperoleh juga rata-rata dan standar deviasi dari luas permukaan dan diameter dengan mengambil sampel 20 diameter 20 partikel yang ada di citra SEM, dan kemudian di rata-rata sehingga mendapat angka 89,194 piksel dan luas area rata-rata 145,924 piksel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.